Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri dengan NIM 21030214062 dari kelas M2021E. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan rakyat Indonesia tahun 1908 sampai dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta proses perumusan Pancasila. Indikator pembahasan yang pertama, perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Dan indikator yang kedua, perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sudanco Supriyadi di Blitar. Yang ketiga, sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang keempat, analisis pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang kelima, lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Pertama, perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Setelah abad ke-20 atau yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang menggunakan senjata tradisional dan bersifat kedaerahan, tapi berjuang menggunakan organisasi yang bersifat modern karena perlawanan yang dilakukan dulu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, belajar dari pengalaman kegagalan perlawanan masa lalu, akhirnya bentuk perjuangan diubah melalui organisasi dan diplomasi, di mana organisasi-organisasi yang dibentuk itu dipimpin oleh tokoh terpelajar. Dengan perjuangan tersebut mampu menyatukan jiwa dan raga untuk melawan serta mengusir penjajah. Ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad ke-20 yakni A. Organisasi yang dibentuk bersifat modern, B. Lebih terarah atau terorganisasi, C. Bersifat nasional tidak kedaerahan, D. Dipelopori oleh kaum terpelajar. Pergerakan kemerdekaan yang dilakukan dengan menggunakan organisasi lebih teratur dan bergerak di berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Pada masa tersebut, terbanyak paham-paham bermunculan, seperti nasionalisme dan patriotisme. Adanya paham tersebut mendorong lahirnya organisasi modern, pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai oleh berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi atas 3 tahap, yakni 1. Masa radikal atau non-kooperasi 1920 sampai 1930. Pada masa tersebut yang pertama adalah masa pembentukan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1920. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, Inisi Partai. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri. Budi Utomo didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Pada 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi.
1920 sampai 1930. Pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia PI, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Yang ketiga, masa moderat atau kooperasi 1930 sampai 1942. Ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut, seperti Partai Indonesia Raya, Parinda, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gerakan Politik Indonesia atau GAPI. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Pada buku The Idea of Indonesia 2008 karya Robert Edward Elston, Budi Utomo sebagai organisasi pelajar merumuskan tujuannya untuk memajukan tanah Hindia. Untuk jangkauan awal terbatas hanya di Pulau Jawa dan Madura. Budi Utomo menimbang-nimbang gagasan membentuk pembangunan Hindia Belanda secara keseluruhan. Itu dilakukan supaya Hindia Belanda bisa lebih maju dan rakyatnya bersatu. Tapi akhirnya mengesampingkan gagasan tersebut. Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. Bidang yang menjadi sasaran adalah pendidikan dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan dengan memanfaatkan kekuatan pemikir. Organisasi kesadaran dan pencarian mereka dirangsang oleh keberhasilan imperialisme Jepang, juga upaya-upaya Cina di Hindia melalui organisasi-organisasi baru seperti Tionghoa Coin atau Perkumpulan Tionghoa pada 1900. Para pemikir dan aktivis pribumi mencari rasa percaya diri dan jalan keluar dari penghinaan yang biasa dipraktikkan terhadap mereka oleh orang Belanda. Upaya para mahasiswa di Budi Utomo mewujudkan latar belakang budaya Jawa yang mereka akrabi. Mereka mencari cara untuk meningkatkan kebanggaan atas budaya sendiri dengan menempatkan kembali dan memperkuat budaya. Berawal dari perjuangan organisasi yang bersifat kedaerahan, hingga akhirnya terwujud perjuangan melalui organisasi yang bersifat nasional yang diikat dan dengan suatu janji dan tekad bulat yang kuat, yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sudanko Supriyadi di Blitar. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama penduduk memicu rakyat melakukan perlawanan. Pembelaan tanah air PETA berada di bawah kendali pemerintah militer Jepang, bahkan ikut memberontak. Ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan oleh Jepang. Para sidokan yang melatih mereka bersikap congkak dan sombong. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemerasan yang dilakukan Jepang. Dikutip dari masa pendudukan Jepang di Indonesia 2019, salah satu perlawanan PETA terjadi di Baidan, Batalion Blitar. Baidan Blitar dibentuk pada 25 Desember 1945. Pemimpinnya adalah Sudanko Supriyadi. Dan selanjutnya, tidak tahan melihat Romusa merupakan salah satu sebab pemberontakan PETA. Pemberontakan dipicu kejadiannya usai
latihan militer. Sore itu anggota Daidan Blitar baru pulang latihan. Tiba-tiba mereka mendengar jeritan para petani. Petani dipaksa menjual padinya kepada Kumiai, organisasi pembeli padi, melebihi jatah yang telah ditentukan. Itu mengakibatkan padi untuk kebutuhan keluarganya sendiri tak cukup. Mereka terancam kelaparan. Para tentara peta juga mendengar Jepang telah memerintahkan pembelian telur besar-besaran dengan harga murah untuk tentara peta. Padahal mereka sendiri tidak pernah mendapatkan jatah telur. Sejak dini hari, para Romusa dipaksa bekerja berat hingga sore, tanpa makan dan tanpa upah. Makanan dan bantuan kesehatan sangat minim sehingga separuh dari mereka jatuh sakit dan meninggal dengan waktu yang singkat. Pada akhir 1944, sejumlah penduduk laki-laki di desa-desa sekitar mereka berkurang sehingga sebagai gantinya dikerahkan Romusa perempuan. Para perempuan pun mengalami penyiksaan dan menjadi korban. Jumlah korban Romusa perempuan lebih banyak dari Romusa laki-laki. Penderitaan rakyat memunculkan rasa nasionalisme dan keprihatinan dari para tentara Peta Blitar. Supriyadi pun pernah menggelar rapat rahasia. Saat itu ia mengungkapkan bahwa tujuan perlawanan adalah untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian Sudanco Supardjono juga kerap mengajak bawahannya untuk menyanyikan Indonesia Raya dan di Timur Matahari. Sudanco Partoharjono bahkan mengibarkan bendera merah putih di sebuah lapangan besar pada 14 Februari 1945. Pemberontakan Supriyadi. Dikutip dari Mencari Supriyadi, kesaksian pembantu utama Bung Karno 2008 pada 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya. Pasukan Jepang juga dipersenjatai tank dan pesawat udara. Mereka mencoba menghalau para tentara peta yang melakukan perlawanan. Kekuatan tentara Jepang sulit ditandingi. Jepang menguasai seluruh kota Blitar. Pimpinan tentara Jepang yang menyerukan agar tentara peta menyerah dan kembali ke satuan masing-masing. Beberapa tunduk pada pemerintah Jepang, akan tetapi mereka yang kembali justru ditangkap, ditahan, dan disiksa polisi Jepang. Kurang lebih setengah pasukan Supriyadi kembali. Namun Supriyadi sendiri, Murdi, dan sisa pasukannya tetap setia melawan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya menahan perlawanan Supriyadi dengan memblokir secara mengepung pertahanannya. Namun pasukan Supriyadi tetap bertahan. Jepang pun sulit mematahkan tekad dan keuletan pasukan Supriyadi. Untuk itu Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan halus. Sikap itu membalikkan hati para pemuda yang sebelumnya geram terhadap Jepang. Kolonel Katagiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda peta yang melancarkan serangan pun bersedia kembali ke Daidan dan menyerahkan senjata. Katagiri berjanji pemberontakan yang telah terjadi hanyalah masalah intern yang tak perlu dibawa ke pengadilan militer. Semua akan diurus oleh Daidancho Surahmat. Dijebak.
Beberapa kesepakatan itu, maka pada suatu hari sekitar pukul 8 malam, Muradi dan pasukannya kembali ke Daidan. Di sana sudah berderet barisan perwira di bawah pimpinan Daidanco Surahmat. Kepada Surahmat, Muradi melaporkan mereka sudah kembali dan menyesal karena telah melawan Jepang. Karena sudah malam, Muradi tak melihat bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Senjata mereka pun dilucuti dan langsung ditahan. Muradi dan anak buahnya diangkut ke markas Kempetai Blitar. Sementara Supriyadi yang masih bertahan akhirnya berhasil ditangkap oleh Jepang. Mereka semua sebanyak 68 orang diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Mereka yang dipidana mati yakni Dr. Ismail, Muradi Suparyono, Halirmankudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sementara Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebut dalam persidangan. Tidak diketahui apakah ia tewas dalam pertempuran atau dihukum mati secara rahasia. Yang ketiga, sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Setiap tahunnya terdapat 2 peringatan Pancasila di Indonesia. Pertama, pada tanggal 1 Juni yang menjadi hari lahir Pancasila dan setiap tanggal 1 Oktober yang menjadi hari kesaktian Pancasila untuk memperingati para pahlawan yang gugur. Di balik terciptanya Pancasila yang digunakan hingga saat ini terdapat 3 tokoh penting yang berperan dalam perumusan Pancasila. Dilansir dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara 2012 karya Ronto, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan perjanjian luhur dan disepakati oleh pendiri bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu sendi atau alas dasar. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin pertama kali mengajukannya secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin sendiri kemudian kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tokoh yang kedua yaitu Supomo. Beliau adalah seorang ahli hukum. Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan oleh Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan masyarakat. Tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi
Gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, kemudian terbitlah beberapa dokumen penetapannya, yaitu yang pertama, rumusan pertama, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945, rumusan yang ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1945, dan yang keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 15 Agustus 1950, yang kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama merujuk pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada Undang-Undang 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terletak pada alinea yang keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi nomor 12/1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu analisis pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang pertama yaitu lahirnya Pancasila, 2. Sistem demokrasi, yang ketiga saling menghargai dan menghormati. Dan yang terakhir, indikator terakhir yaitu lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Sebelum punya pemerintahan dan wakil rakyat seperti sekarang, Indonesia punya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI dibentuk lebih dahulu oleh Jepang pada 29 April 1945. Menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia, masa prasejarah sampai masa proklamasi 2011, BPUPKI juga disebut Dokurinzu Zumbi Chosakai. Tanggal berdirinya bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jepang membentuk BPUPKI karena semakin terdesak dengan perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan itu dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Ketuanya yaitu Rajiman Wedjodiningrat dan wakil ketuanya yaitu
Hibangase Yoshio dari Jepang, serta Suroso. BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang BPUPKI juga punya tugas lainnya yaitu 1. Bertugas membahas mengenai dasar negara. 2. Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. Yang ketiga, bertugas membentuk panitia kecil, panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. Yang keempat, bertugas untuk membentuk panitia 9 beserta panitia kecil. Yang kelima, yaitu panitia 9 menghasilkan Jakarta Center atau Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuaisaung di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang diawali pada 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Pada hari itu, Muhammad Yamin menyampaikan 5 azas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan usulan 5 azas sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Soekarno juga mengusulkan 5 asas yang saat ini disebut Pancasila pada 1 Juni 1945, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan dan kebudayaan. Pembentukan BPUPKI. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 mungkin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi AD Jepang di Saigon, Hisashi Tarauchi, menyetujui pembentukan Dokuritsu Zumbi Inkai atau PPKI. Tugas PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Sidang PPKI. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam perjalanannya, PPKI melakukan 3 kali sidang. Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, yang kedua membentuk Komite Nasional atau daerah, yang ketiga menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.
Sidang ketiga pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Akhirnya, pada 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikut daftar pustaka dari PowerPoint yang saya ambil. Dan sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.